Shalom Bapak Ibu yang terkasih, pada malam hari ini kita akan sama-sama membahas satu tema firman Tuhan, yaitu mengapa orang Kristen berdoa. Ya, mengapa orang Kristen berdoa. Bapak Ibu yang terkasih, saya percaya banget kalau setiap manusia pasti pernah atau akan jatuh cinta suatu waktu. Nah, biasanya ketika kita sedang jatuh cinta kepada seseorang, pasti rasanya itu pengen banget komunikasi terus sama si dia. Ada aja gitu bahan obrolan, entah curhatan, masalah hidup, entah minta saran, atau gombalan-gombalan receh kalau kata anak muda dan sebagainya yang biasanya kita lakukan saat berkomunikasi dengan pasangan kita. Pada intinya kita ingin untuk terus terhubung sama dia. Kenapa seperti itu? Ya karena kita mengasihi dia. Kasih itu mendorong kita untuk mau terus terhubung dengan dia di dalam komunikasi yang kita lakukan. Dan tujuannya nggak lain agar relasi yang kita jalin itu semakin erat atau semakin intim. Kita bisa semakin mengenal satu dengan yang lain, dia maunya apa, aku maunya apa, dan lain sebagainya. Nah Bapak Ibu yang terkasih, tahukah kita bahwa kehidupan doa ternyata mirip seperti relasi kita dengan someone spesial tersebut. Ketika ada kasih kepada Allah, maka akan mendorong kita untuk mau terus untuk berkomunikasi atau berelasi dengan dia. Kita mau di dalam komunikasi yang kita lakukan ada satu keterhubungan yang terjalin dengan dia sehingga dapat membangun suatu relasi yang lebih erat, yang lebih intim lagi antara kita umatnya dengan Allah. Seorang teolog bernama John Calvin pernah mengatakan demikian. Doa adalah suatu penghubung antara manusia dengan Allah, di mana di dalam doa itu orang percaya membangun suatu komunikasi dengan Allah sehingga akan semakin mengenalnya, semakin bersandar kepadanya, dan bahkan semakin bergantung pula kepada Tuhan. Nah Bapak Ibu yang terkasih, pemahaman inilah yang seharusnya membawa kita kepada satu kesadaran kalau doa itu enggak cuma bicara rutinitas kekristenan saja. Atau tidak hanya berbicara tentang ritual orang percaya secara turun-temurun. Atau dengan kata lain, ya karena kamu Kristen, karena saya Kristen, maka kita harus selalu berdoa. Kita harus berdoa saat bangun pagi, kita berdoa saat mau tidur, kita berdoa saat makan dan lain sebagainya. Jadi hanya dengan kalimat ya udah karena saya Kristen ya seperti begitu papa mama saya, seperti begitu kakak adik saya, maka saya juga seperti itu. Tidak Bapak Ibu, tidak seperti itu konsepnya. Tetapi lebih dalam lagi bicara tentang relasi pribadi kita dengan Allah sendiri yang didasarkan pada kasih kepada Allah itu sendiri. Agar apa? Agar kita semakin intim dengan Dia. Agar kita semakin mengenal Dia dan semakin bergantung bahkan bersandar kepada Dia. Dan inilah yang kemudian menjadi alasan mengapa orang Kristen berdoa. Kita ingin berelasi dengan Dia yang didasarkan oleh kasih karena kita nggak bisa bersandar pada kekuatan kita sendiri. Dan karena kita membutuhkan Dia sebagai juru selamat dalam kehidupan kita, sebagai penyelamat yang sudah memulihkan relasi kita yang telah rusak. Sebab itu Bapak Ibu yang terkasih, firman Tuhan pun perintahkan kita di dalam 1 Tesalonika pasalnya yang kelima ayatnya yang ke-17 untuk tetaplah berdoa. Kita bisa lihat di dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-17, tetaplah berdoa. Di sana dikatakan tetaplah berdoa. Nah Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita mencoba lihat di dalam bahasa aslinya, yaitu di dalam bahasa Yunani, kita akan temukan kalau kata tetaplah ini adalah adialeptos.
yaitu adialeptos, yang dapat kita artikan atau diartikan terus-menerus, setiap waktu, atau selalu. Jadi continue, tiap hari, tiap waktu, terus-menerus tanpa jeda. Dengan kata lain, kalau Rasul Paulus di sini nggak memandang doa sebagai tindakan yang hanya dilakukan sesekali. Atau kalau ada waktu luang sajalah. Atau kalau lagi mood saja. Kalau lagi bad mood nggak usah berdoa. Tidak seperti itu. Tetapi di sini Rasul Paulus mengatakan tetaplah berdoa. Berarti ini suatu tindakan yang dilakukan secara terus-menerus. Atau setiap waktu, selalu continue dilakukan dengan bertekun. Yaitu setiap waktu. Seperti halnya bernafas Bapak Ibu. Kita tahu kalau nafas itu merupakan hal yang penting di dalam kehidupan kita, bukan? Seseorang dikatakan hidup kalau ia bernafas. Jadi kalau dia udah nggak bernafas lagi, ya sudah pasti bisa kita katakan orang itu sudah meninggal. Nggak ada lagi kehidupan di dalam kehidupannya. Nah, doa pun demikian Bapak Ibu. Doa itu pun sama seperti nafas kehidupan. Bahkan seorang teolog bernama Simon Chan bahkan pernah ngomong seperti ini. Doa adalah tanda kehidupan iman dan seluruh kehidupan orang percaya atau orang Kristen dapat digambarkan sebagai kehidupan doa. Inilah yang seyogyanya Bapak Ibu dimiliki oleh seorang pengikut Kristen atau seorang Kristen. Bahwa hidupnya adalah berdoa. Dan inilah alasan mengapa kita orang Kristen berdoa. Karena inilah satu alat cara bagaimana kita terus berelasi dengan Allah. Terus terhubung dengan Allah. Bapak Ibu yang terkasih, di dalam doa tentu ada satu keterhubungan dan komunikasi yang kita jalin dengan Allah setiap waktu. Atau secara terus-menerus tanpa alasan apapun itu. Termasuk dalam keadaan dan kondisi apapun kita dituntut atau diwajibkan untuk tetap berdoa. Bapak Ibu yang terkasih, kalau sama someone spesial, mungkin kita kadang-kadang terbatas untuk berkomunikasi. Kalau kita lagi berantem dengan istri kita, dengan orang yang kita kasihi, dengan pacar kita untuk anak-anak muda. Biasanya kalau kita lagi berantem gak ada komunikasi. Atau lagi bad mood, lagi bosen, mungkin kita memilih untuk udahlah gak usah komunikasi dulu. Udahlah break dulu. Atau istilah anak zaman now healing dulu, break dulu, gak usah ada komunikasi. Tetapi untuk kehidupan doa Bapak Ibu tidak bisa demikian. Kita tidak dapat menggunakan istilah itu di dalam kehidupan doa. Karena jelas sekali Rasul Paulus mengatakan tetaplah berdoa. Yang berarti continue dengan tekun secara terus-menerus engkau harus berdoa. Dan ini merupakan satu perintah atau kewajiban mutlak daripada Allah kepada umatnya yang percaya kepadanya. Untuk harus terus-menerus berdoa kapanpun dan di dalam apapun kondisi atau keadaan hidup kita. Bapak Ibu yang terkasih, melihat perintah tetaplah berdoa ini yang nampaknya memang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, pastilah akan memunculkan satu pertanyaan lebih dalam buat kita hari ini. Yaitu tentang apa sih uniknya doa? Apa sih hebatnya doa itu? Sampai firman Tuhan katakan tetaplah berdoa. Sampai kita orang percaya, orang Kristen ini dituntut, diwajibkan untuk tetap berdoa. Nah Bapak Ibu yang terkasih, berbicara tentang uniknya atau hebatnya suatu doa itu luas sekali. Kalau kita rincikan satu persatu itu sangat luas sekali. Tetapi di dalam Alkitab kita bisa melihat bagaimana doa itu sangat besar, sangat hebat dan dahsyat kuasanya bagi orang percaya.
Kalau kita lihat di dalam konteks ayat yang baru saja kita baca, kita akan temukan bagaimana doa menjadi kekuatan bagi orang percaya yang menghadapi penganiayaan yang besar pada saat itu. Di mana mereka pada saat itu dianiaya oleh orang Yahudi dan Yunani karena iman mereka kepada Tuhan. Dan pada saat itu Paulus memerintahkan kepada mereka untuk tetaplah berdoa. Supaya apa? Supaya mereka memperoleh satu kekuatan daripada Allah untuk menghadapi penganiayaan tersebut. Seperti yang tadi dikatakan oleh John Calvin, di dalam doa itu kita mendapat satu kekuatan, kita bersandar dan bergantung kepada Allah. Dan inilah the power of when we pray, atau kekuatan ketika kita berdoa. Di dalam doa kita dikuatkan oleh Dia menghadapi masalah atau pergumulan hidup kita. Atau bahkan kisah lain lagi saat Paulus dan Silas berada di dalam penjara. Pada saat itu apa yang mereka lakukan Bapak Ibu? Kalau kita melihat di dalam Kisah Rasul pasalnya yang ke-16. Ayat yang ke-25. Di sana dikatakan bahwa mereka berdoa dan memuji Tuhan. Kalau kita lihat apakah mereka nggak bisa memilih untuk melakukan hal lain? Atau apakah mereka bisa memilih untuk tidak berdoa dan memuji pada saat itu? Ya, tentu bisa saja. Tetapi mereka tidak memilih untuk melakukan itu. Tetapi mereka memilih di tengah-tengah keadaan yang mencekam itu di dalam penjara. Mereka berdoa dan memuji Tuhan. Di dalam kondisi terpuruk itu, keadaan yang gak menentu itu, mereka memilih untuk terus berelasi dan terhubung dengan Allah di dalam doa dan pujian yang mereka naikkan. Dan Bapak Ibu yang terkasih, kita melihat betapa kuasa doa itu pun menjadi nyata mereka alami pada saat itu. Kalau kita melihat di ayatnya yang ke-26, apa yang terjadi ketika mereka berdoa kepada Tuhan. Tuhan menyatakan kuasanya, menyatakan kedahsyatan atas doa itu bagi umatnya. Bapak Ibu yang terkasih, lantas apakah ini menunjukkan Paulus dan Silas yang hebat dan berkuasa? Tidak. Inilah yang dinamakan dengan the power of when we pray. Kekuatan ketika kita berdoa. Dan ini merupakan keunikan ketika orang Kristen berdoa. Kekuatan ketika kita berdoa. Allah menyatakan kuasanya di dalam doa yang kita naikkan. Yang dinaikkan umatnya sehingga momen itu dipakai oleh Allah untuk memenangkan jiwa satu keluarga. Seperti di dalam teks Kisah Para Rasul 16 itu. Kepala penjara itu satu keluarga kemudian diselamatkan. Itu dimulai dari apa? Dari momen ketika Rasul Paulus berdoa. Di sini kita bisa melihat bahwa sesuatu yang mustahil bagi manusia ketika dibawa di dalam doa menjadi mungkin oleh dan bagi Allah. Dan beberapa kisah lain lagi di dalam Alkitab jika kita melihatnya. Menariknya Bapak Ibu yang terkasih, doa itu ternyata enggak melulu soal aku dan Tuhan. Tidak melulu soal aku dan Tuhan, tetapi juga tentang aku, kamu, dan Tuhan. Di dalam doa yang kita naikkan itu, tidak melulu tentang hanya aku saja dan Tuhan saja. Tetapi juga tentang aku, kamu yaitu sesama, dan juga dengan Tuhan. Bagaimana di dalam doa itu kita sama-sama merasakan the power of pray, kekuatan doa. Seperti kisah di dalam perjanjian lama yaitu tentang Esther. Yang menaikkan doanya ketika dia tahu bangsanya sedang berada di tengah masalah besar. Atau ketika bangsanya mau dibunuh pada saat itu. Di dalam keadaan yang genting seperti itu Bapak Ibu, di dalam keadaan yang mencekam sekali pada saat itu. Kalau kita membayangkan berada di posisi Esther pada saat itu sangat mencekam sekali. Tetapi di sana kita melihat Esther menaikkan doanya.
Di dalam doanya dia memohon arahan daripada Allah. Di dalam doanya ia mencurahkan pergumulannya kepada Allah. Pergumulan yang sangat berat pada saat itu. Dan meminta agar Allah menyelamatkannya dan juga bangsanya yang terancam pada saat itu. Di sini kita melihat bahwa di dalam doa yang merupakan keunikan doa orang percaya, orang Kristen. Tidak hanya melulu Tuhan, aku Tuhan, aku Tuhan, aku Tuhan, lihat aku Tuhan. Tetapi juga lihat sesamaku Tuhan. Aku berdoa untuk sesamaku Tuhan. Untuk orang-orang di luar sana. Ya Tuhan. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu setelah dia menaikkan doa itu? Allah menjawab doa Ester di dalam kehendaknya. Sehingga dia dan bangsanya tidak dibinasakan. Dan bahkan mendapat satu posisi di dalam kerajaan pada saat itu. Lagi pertanyaannya, apakah ini menunjukkan Ester hebat dan berkuasa? Tidak. Sekali lagi inilah yang dinamakan dengan kekuatan ketika kita berdoa. Dan ini merupakan salah satu bentuk pelayanan yang juga bisa kita lakukan di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Di dalam kehidupan kita sehari-hari Bapak Ibu. Mendoakan mereka yang melayani, mendoakan rekan kita yang sakit, mendoakan keluarga atau orang-orang yang belum percaya, mendoakan diri kita sendiri di dalam pergumulan kita, dan sebagainya dengan tekun atau terus-menerus setiap waktu di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang terkasih, dengan kita mendoakan mereka dengan tekun, kita pun sebenarnya sudah melayani Tuhan dan sesama kita. Dan balik lagi dalam kehidupan kita ini menunjukkan kasih yang kita miliki kepada Tuhan dan sesama. Makanya ketika kita berbicara mengapa sih orang Kristen itu berdoa? Karena itu menunjukkan kasih kita kepada Tuhan dan sesama kita. Di dalam kasih kita kepada Tuhan dan sesama itu, kita bisa didorong untuk mau melayani mereka di dalam doa kita. Kita melayani Tuhan di dalam doa kita seperti apa? Kita mau berelasi dengan Dia. Semakin mau mengenal Dia, Tuhan mau Tuhan apa dalam kehidupanku. Itu kita dapatkan di dalam apa? Di dalam doa kita. Ketika kita mau sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, Tuhan, aku mau mengerti apa yang Tuhan mau dalam hidupku. Tuhan akan nyatakan di dalam doa kita. Atau bahkan ketika kita ingin melayani orang di sekitar kita, menunjukkan kasih kita, tapi kita enggan untuk melakukan banyak hal. Kita bisa lakukan dengan mulai hal kecil, yaitu mendoakan mereka. Seperti yang dilakukan oleh Ester. Dan inilah merupakan keunikan doa daripada orang Kristen. Namun Bapak Ibu yang terkasih, yang menjadi kendalanya adalah kerap kali ketika kita di dalam berdoa ini, kita merasa minder. Karena kita beranggapan kita ini gak bisa berdoa. Kita menganggap bahwa kalimat-kalimat yang kita naikkan itu tidak begitu puitis, tidak seperti orang-orang lain, tidak seperti hamba Tuhan, tidak seperti pengerja-pengerja di gereja, dan lain sebagainya. Namun Bapak Ibu yang terkasih, yang perlu kita pahami bahwa berdoa itu enggak menuntut kesempurnaan kalimat atau kalimat puitis dari kita umatnya. Maksudnya seperti apa Bapak Ibu? Jadi seperti ini yang kita ketahui bersama bahwa pada mulanya Allah menciptakan semua di tengah dunia ini adalah baik. Termasuk relasi manusia dengan Allah. Tetapi ketika manusia itu jatuh di dalam dosa, manusia itu mengalami kerusakan relasi antara Allah dengan manusia itu sendiri. Relasi yang tadinya begitu intim dan begitu indah menjadi rusak karena dosa. Lalu Kristus mati untuk menebus kita dari segala dosa-dosa yang kita lakukan dan merestorasi atau memulihkan kembali relasi yang sudah rusak itu. Memulihkan relasi yang sudah rusak itu. Sehingga
ketika itu terjadi, Yesus Kristus naik ke surga dan Roh Kudusnya dikaruniakan kepada kita untuk mengajar, menolong, serta memampukan orang Kristen berdoa dan berelasi dengan Allah. Bapak Ibu yang terkasih, jadi pemulihan relasi yang retak itu yang dikerjakan oleh Kristus di dalam kasih-Nya seharusnya membuat kita tercengang dan meresponinya dengan mengasihi Dia. Sehingga itu memimpin kita untuk berdoa kepadanya di bawah tuntunan Roh Kudusnya. Kalau kita melihat kepercayaan lain atau agama-agama lain, mereka pun berdoa kepada Allah. Kepada Allah mereka, kepada Tuhan mereka. Tetapi yang menjadi pembeda kita adalah kalau kita berdoa, kita itu dipimpin dan dituntun oleh Roh Kudusnya yang dikaruniai oleh Allah itu sendiri untuk memimpin kehidupan kita. Dan inilah yang merupakan keunikan dari kehidupan doa orang Kristen. Yang seharusnya semakin mendorong kita untuk mau terus berdoa kepada Tuhan. Karena kita percaya ketika kita berdoa, kita dipimpin oleh Roh Kudus itu sendiri. Bapak Ibu yang terkasih, namun ada hal yang terakhir yang perlu sekali untuk kita pahami ketika kita mengatakan tentang atau membicarakan tentang berdoa ini. Yaitu bagaimana kita berdoa kepada Allah kita. Bukankah ini yang merupakan sering menjadi pertanyaan kita? Selain kita mempertanyakan kenapa sih kita berdoa, kemudian kita mempertanyakan bagaimana aku harus berdoa? Dan yang ketiga yang pertama adalah bagaimana kita, apa itu berdoa? Dan yang kedua adalah bagaimana aku harus berdoa? Ada 3 cara yang dapat kita lakukan, yaitu yang pertama. Ini adalah 3 cara berdoa yang benar yang dapat kita lakukan. Yang pertama adalah meliputi akal budi. Akal budi yang berpusat kepada Allah, bukan kepada diri sendiri ataupun kepada hal yang berbau duniawi. Akal budi yang berpusat kepada Allah dan bukan berarti kepada diri sendiri atau kepada hal yang berbau duniawi. Ketika kita berdoa, hendaklah kita memperhatikan hal yang pertama ini. Ketika kita berdoa, kita perhatikan apakah doa yang kita naikkan ini berpusat kepada diriku, berpusat kepada keinginanku, atau sebenarnya ini berpusat kepada Allah. Apakah di dalam doa yang kunaikkan, aku yang dimuliakan, aku yang terus dimengerti, atau di dalam doa itu aku sedang memuliakan Allah, sedang menguduskan Allah, sedang mendatangkan kerajaan Allah, atau tidak. Itulah hal yang perlu kita perhatikan. Dan yang kedua adalah sikap hati kita. Hendaklah kita memiliki sikap hati yang jujur, merendah, tekun, dan tunduk kepada Allah. Bukan sikap hati yang arogan, bukan sikap hati yang mengatur-ngatur Tuhan, yang seakan-akan beranggapan bahwa aku yang harus dihormati, aku yang harus dihargai, aku yang harus dilihat, bukan Tuhan. Tetapi di dalam doa itu kita boleh sungguh-sungguh tunduk kepada Tuhan, mengakui dosa kita kepada Tuhan di dalam doa itu. Kita mengakui segala keterbatasan kita di dalam doa itu. Dan yang ketiga Bapak Ibu, sikap tubuh yang menghormati Allah itu sendiri. Bagaimana di dalam doa itu kita sungguh-sungguh juga menunjukkan sikap tubuh kita yang berkenan kepada Allah. Kalau kita datang kepada presiden, kepada wali kota, kepada gubernur, tentu kita datang dengan keadaan yang rapi, kita duduk dengan begitu sopan. Masakan dengan Allah adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita, kita datang dengan asal-asalan. Atau bahkan kita berdoa sambil angkat kaki. Kita berdoa sambil mungkin melakukan aktivitas yang lain dan lain sebagainya. Tetapi di sini kita diajarkan bagaimana kita juga sungguh-sungguh memperlihatkan itu dengan tubuh yang menghormati Allah.
Kita menunjukkan satu sikap yang sopan dan santun ketika kita menghadap kepada Allah. Dan inilah yang merupakan keunikan di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Kehidupan doa orang Kristen. Bapak Ibu yang terkasih, kita perlu mengingat bahwa kita berdoa bukan untuk mendapat keuntungan, tetapi kita berdoa sebagai bentuk respon kasih kita akan Allah yang sudah lebih dulu mengasihi kita dan memulihkan relasi kita di bawah pimpinan Roh Kudus itu sendiri. Sehingga di dalam doa itu kita sungguh-sungguh terhubung dengan Dia. Kita memperoleh satu kekuatan, kita memperoleh satu anugerah, dan juga kita bisa mengerti akan kehendak Allah melalui relasi yang intim dengan Dia. Mari kita bersatu di dalam doa. Minta dengan kasih Pak Yakub memimpin kita dalam doa penutup. Bapa yang ada di dalam surga, kami mengucap syukur karena malam ini kami boleh kembali mendengarkan firman Tuhan.